Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Kominfo Newsroom. Informasi pertama pemirsa, Ketua MPR RI Bambang Susatyo membuka sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024. Dalam pidatonya, Bambang Susatyo mengharapkan pemerintahan Prabowo Gibran nantinya tetap menjaga pembangunan yang berkesinambungan yang telah dimulai oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ketua MPR RI Bambang Susatyo membuka sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2024. Dalam pidato pembukanya, Bambang Susatyo menyampaikan apresiasi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang telah mengantarkan pembangunan Indonesia untuk melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi serta negara-negara maju pada 2045 mendatang. Bambang mengatakan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 merupakan komitmen bersama dan sudah dimulai Presiden Joko Widodo melalui program hilirisasi industri dan pengembangan sumber daya manusia. Proses pembangunan itu telah menciptakan jembatan yang telah menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan yang baru. Dia juga menyampaikan selamat atas mandat yang akan diemban oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka dalam memimpin Indonesia ke depan. Bambang mengharapkan pemerintahan Prabowo Gibran nantinya tetap menjaga pembangunan yang berkesinambungan yang telah dimulai oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar, melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Cita-cita besar tersebut memerlukan komitmen kita bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan 2 strategis prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Bahwa sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di dalam kebudayaan. Secara estafet, visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya. Kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka BSC, selain ucapan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, kami juga mengharapkan kesinambungan pembangunan nasional. Momentum tersebut perlu kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan, karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar. Di kesempatan yang sama, Ketua MPR RI Bambang Susatyo juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar visi Indonesia Emas 2045 melalui program hilirisasi mineral dan pengembangan sumber daya alam. Bambang juga mendorong peningkatan keamanan siber guna memperkuat 3 matra yang sudah ada. Ketua MPR RI Bambang Susatyo saat berpidato pada sidang tahunan MPR RI tahun 2024 mengungkapkan, Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar, yakni melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi setara dengan negara-negara maju pada tahun 2045. Cita-cita besar tersebut merupakan komitmen bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan 2 strategi prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri dan pembangunan sumber daya manusia. Di kesempatan itu, Bambang juga menyoroti ketahanan keamanan siber di Indonesia masih perlu peningkatan. Menurutnya, Indonesia menurut National Cyber Security Index masih menempati posisi kelima di Asia Tenggara dalam hal keamanan siber. Padahal dunia sudah memasuki era Internet of Military Things, Internet of Battlefield Things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak yang sangat jauh dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Ia menyerukan pentingnya pembangunan Angkatan Siber Tentara Nasional Indonesia.
Untuk itu sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat Tentara Nasional Indonesia dengan menghadirkan Angkatan Cyber. Kehadiran untuk memperkuat 3 matra yang sudah ada, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ini penting, mengingat posisi geopolitik Indonesia masih sangat rawan, lantaran berhadapan langsung dengan trisula negara persemakmuran Inggris, yaitu Malaysia, Singapura, dan Australia, yang tergabung dalam Five Power Defense Arrangement bersama Selandia Baru dan Britania Raya. Sementara itu pemirsa, dalam pidato kenegaraan tahun 2024, Presiden Joko Widodo memaparkan 5 prestasi di bidang ekonomi yang berhasil diraih pada masa pemerintahannya, mulai dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil hingga penurunan angka stunting. Presiden Joko Widodo memaparkan 5 prestasi di bidang ekonomi yang ditorehkannya selama 10 tahun menjabat sebagai kepala negara. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-79 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 16 Agustus 2024. 5 prestasi tersebut diantaranya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5%. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%. Capaian kedua yakni inflasi di Indonesia yang terus terkendali. Presiden mengklaim inflasi tetap bisa dijaga di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa. Bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Prestasi ketiga yakni angka kemiskinan ekstrim yang mampu turun dari sebelumnya sebesar 6,1% kini menjadi 0,8% di tahun 2024. Selain itu, penurunan angka stunting juga menjadi capaian yang diraih pemerintah. Pada tahun 2023, angka stunting mencapai 21,5% dari sebelumnya sebesar 37,2%. Capaian yang terakhir yakni penurunan tingkat pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2024 mampu ditekan, yang sebelumnya sebesar 5,7% kini menjadi 4,8%. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Ini adalah fondasi besar kita bersama. Ini adalah bukti bahwa persatuan kita, bahwa kerukunan kita, bahwa kerja keras dan kegotong royongan kita dapat membawa Indonesia melompat lebih tinggi lagi. Presiden Joko Widodo menyebutkan saat ini Indonesia mampu meningkatkan daya saingnya. Sebelumnya Indonesia berada pada peringkat 44 dunia dan kini menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2024 menyebutkan, dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan akses yang merata, Indonesia mampu meningkatkan daya saing yang sebelumnya berada pada peringkat 44 menjadi 27 di tahun 2024. Selama masa kepemimpinannya, Presiden telah membangun 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru dan 1,1 juta hektar jaringan irigasi baru. Dengan adanya pembangunan yang dilakukan semasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yakni dalam kurun waktu 2 dekade, pemerintah telah mampu menurunkan pengeluaran biaya logistik yang sebelumnya 24% menjadi 14% pada tahun 2023. Kita berhasil menurunkan biaya logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% di tahun 2023. Sehingga kita bisa meningkatkan daya saing dari sebelumnya peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024. Sehingga kita mampu memperkuat persatuan kita karena akses yang lebih merata dan berkeadilan. Selain itu, ketangguhan kita sebagai sebuah bangsa juga terbukti dari daya tahan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19, dalam menghadapi perubahan iklim, dan dalam menghadapi geopolitik dunia yang semakin memanas. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan capaian kinerja selama 10 tahun memimpin Indonesia. Presiden menyebut ekonomi Indonesia relatif membaik, ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
Dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI di Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo memaparkan capaian penurunan angka kemiskinan ekstrim dan stunting atau gizi buruk pada 2024. Adapun angka kemiskinan ekstrim dari sebelumnya 6,1%, kini menjadi 0,8% di tahun 2024. Sementara angka stunting mampu turun dari sebelumnya 37% menjadi 21,5% di tahun 2023. Sementara tingkat pengangguran juga mampu ditekan dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024. Selain itu, Kepala Negara juga menilai upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Berbagai program bantuan yang dirancang untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya adalah Kartu Indonesia Sehat yang telah menghabiskan anggaran sebesar 361 triliun selama 10 tahun terakhir. 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar selama 10 tahun ini telah digunakan untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun mulai dari SD sampai SMA, SMK di seluruh tanah air Indonesia. Menutup pidato kenegaraan terakhirnya di sidang tahunan MPR 2024, Presiden Jokowi menitipkan pembangunan Indonesia selanjutnya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Raka Buming Raka. Dalam penutupan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebab pada tanggal 20 Oktober mendatang tongkat estafet kepemimpinan sebagai Presiden RI akan diserahkan ke Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan pada sidang tahunan MPR tahun depan, Prabowo Subianto yang akan menyampaikan pidato kenegaraan sebagai Presiden RI. Di sisi lain, Presiden juga selalu mendoakan Prabowo agar diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas ke depan dan selalu diberi petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam memimpin bangsa Indonesia. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau-Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali mengenakan pakaian adat Nusantara seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Kali ini Presiden hadir dengan mengenakan busana adat Betawi. Presiden Joko Widodo kembali mengenakan pakaian adat Nusantara saat menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD. Kali ini Presiden Joko Widodo memilih mengenakan busana adat khas Betawi, pakaian adat Demang. Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Presiden Jokowi memakai busana adat Demang berwarna hitam dengan celana berwarna senada yang dipadukan dengan kain berwarna keunguan dengan hiasan rantai di dada serta peci berwarna hitam. Pakaian Demang adalah pakaian tradisional Betawi yang biasanya dipakai dalam acara resmi, khususnya para laki-laki Betawi. Pakaian adat Demang ini memiliki nama asli ujung serong yang diambil karena baju adat Betawi ini bisa dipadukan dengan memakai kain ujung serong atau kain dengan panjang tidak sampai lutut yang dibentuk menyerong atau miring. Namun karena pakaian adat Betawi tersebut dikhususkan untuk para bangsawan dan Demang, maka dinamakan baju Demang. Sementara itu, Ibu Negara Iriana Jokowi mengenakan kebaya berwarna krem keemasan dengan kain songket berwarna senada dilengkapi dengan selendang berwarna krem keemasan yang dipasang di pundak kanannya. Pemirsa, usai jeda pariwara, Kominfo Newsroom akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.